Ini kalau karet boot asroda ini gara-gara mahal spell, jadi asroda lu bisa parah ini. Masuk air, masuk kotoran, jadi nanti cepet aus tuh si bearing asrodanya. Oh, bearing asrodanya ya. Cuma gara-gara spell 100.000, lu bisa ganti 700.000. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, ningsih kita beresin kaki-kakinya, yoi gak? Biar makin syahdu. Nah, gue sekarang mau ke bengkel kaki-kaki khusus di Bogor gitu kan. Nah, namanya ini Prabu Per, yoi gak? Nah, di sini gue mau serahin nih ningsih supaya makin syahdu gitu kan. Ningsih udah parkir. Kita beresin kaki-kaki, apaan aja sih kendalanya kondisi ningsih saat ini, biar makin goks abis ya gak? Langsung aja let's go. Om, wah mantap nih. Sehat, Om? Sehat, alhamdulillah, gokil. Om, nih gue ningsih ini gue nggak tahu. Jadi kemarin gue baru ngambil ningsih ini, Daihatsu Ceria gitu kan, tahun 2002. Usianya udah dewasa banget ya. Udah 22 tahun nih mobil. Jadi gue ambil kurang lebih ya sebulan kali ya, kurang lebih lah ya. Sebulan kurang lah, 3 minggu 3 mingguan. Gue pengen dicek ini kaki-kakinya gitu kan. Apa aja kendalanya gitu kan. Nah terus jadi bengkel lo nih apaan aja sih Om? Bisa benerin ya kalau boleh jelasin? Prabu Per ini karena spesialis kaki-kaki aja sih Om. Kayak boot join, terot, long terot, shock breaker dan kartu support lainnya. Gitu ya. Ya, spesialis kaki-kaki aja. Gitu ya. Nah, tadi kan udah dibongkar nih ya. Udah dibongkar, itu keluhannya apaan aja tadi Om? Nah, jadi ini keluhannya nih Om ya. Karet boot shock, karet boot asroda, karet support, itu aja sih Om. Gitu ya? Ya, alhamdulillah semuanya sih baik-baik aja. Masih aman tadi ya? Tapi jadi tadi udah sempet digoyang-goyang tuh, digoyang-goyang di situ ya, di dekat situnya. Itu di mesinnya ada apa namanya? Karet supportnya udah nggak support banget ya. Aus, karena udah itu goyang tuh. Betul. Harusnya nggak goyang ya? Nggak goyang harusnya. Oh gitu. Jadi dia diem. Oke. Gitu. Iya. Nah ini kalau karet boot asroda ini gara-gara sepele nih Om, sepele, jadi asroda lu bisa parah ini. Gitu ya? Ya masuk air, masuk kotoran, jadi nanti cepet aus tuh si bearing asrodanya. Oh, bearing asrodanya ya? Cuma gara-gara sepele 100.000, lu bisa ganti 700.000. Oke. Iya. Gitu. Oke, ini masalah beginian doang. Iya, masalah karet doang nih. Jadi teman-teman tadi gue udah bongkar gitu kan, dan ini masalahnya ini udah sobek-sobek nih. Dan itu kelihatan banget gitu kan. Jadi kalau misalnya gue kena genangan air atau kotoran tuh pasti masuk sih. Betul. Nah ini ada footage-nya, lu bisa lihat juga gitu kan. Nah terus tadi udah dibongkar gitu kan. Ternyata masalah ini sama karet ini ya tadi support, ya? Karet support ya? Oke. Dan tadi udah dicek juga, setelah udah diganti, digoyang-goyang lagi udah diem deh. Aman. Harusnya begitu Om ya? Iya, harusnya begitu. Oke. Iya. Mantap deh. Terus apa aja nih Om? Kalau di sini nih Om, ini gue banyak banget nih. Ini ada shock breaker second gitu kan? Iya. Oh, ini shock breaker second ya? Iya, betul. Shock breaker second kita ada, yang rekondisi pun ada, yang baru pun ada. Oh gitu. Iya. Oke. Siap. Iya. Terus kalau ini per ya Om ya? Ini per ada, ini per second, per baru juga ada di ruko sebelah. Oh gitu. Ya, ini terot sama boot join. Terot sama boot join. Second. Oke. Iya. Ya, gitu. Paling Rextir second juga kita ada. Rextir. Apa nih? Rextir ya? Iya, Rextir second. Wah, Rextir nih. Ya. Kalau misalnya Rextir udah kena juga bisa juga ya? Bisa. Lo ini ya? Iya, bisa di repair atau diganti. Oh, repair. Kalau misalnya sebenarnya kalau Rextir itu di servis lah jatuhnya. Itu bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oh gitu ya? Paling kita ganti bosnya aja tuh, bos dalamnya, di dalam asnya. Kecuali kalau asnya nggak rusak ya, atau ada cacat, itu kita repair. Bisa. Siap. Gitu. Oke deh, mantap. Iya. Nah ini yang sebelah juga ini, tempat lu juga? Betul. Masih Om. Prabu Per ya? Iya. Masih Prabu Per. Kalau sebelah apa Om? Boleh lihat ya Om? Ini boleh, silakan. Oke.
Aduh, sorry ya berantakan. Nggak apa-apa, nama bengkel kan. Ini barang-barang barunya Om. Kita sok ada sok. Oh, ini yang baru? Iya betul, yang sok baru. Trivindo, ini per baru, ini juga per baru. Nah ini. Kalau ini Om, ini support mobil-mobil. Camry, Agia. Ini support Avanza. Iya. Kita ada baru. Nah ini nih ya. Iya. Ini namanya support buat CR-V itu. Ini CR-V ya. Iya. Nah tadi kan si Ningsi ini supportnya nggak diganti segelondongan, hanya diganti karetnya doang. Betul. Oh itu bisa ya? Bisa Om. Jadi kalau model. Jadi biayanya nggak bengkak gue. Iya benar. Nggak, kebetulan untuk mobil Ceria itu sama kayak persamaannya Ceria bisa, Sirion bisa. Oh gitu. Ya, Sirion, persamaannya banyak ya? Iya, sama. Oke. Hanya diganti karet atasnya aja. Kalau gua ganti segelondongan gini kan lumayan. Ya harganya lumayan ya, beda ya. Betul, beda. Oh jadi bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Siap Om. Kalau ini apa nih Om? Ini bojo interet. Bojo interet. Iya. Ini bojoinnya. Oh ini bojoin ya. Ini mobil apa nih Om? Ini Avanza Veloz. Avanza Veloz ya? Iya. Dibukanya. Nggak usah. Nggak. Mungkin bisa kelihatan ya. Tahu lah teman-teman ya. Baru itu. Ini baru ya? Iya, baru. Oke. Iya. Siap. Kalau boleh tahu nih kayak ginian berapa duit Om? Ini Avanza Veloz bisa kena 275. 275. Betul. Satu biji. Dia pakai dua. Ada dua depan doang. Yang belakang enggak? Enggak pakai. Enggak pakai ginian ya. Oke. Nah, paling ini nih Om. Ini apa nih? Anting-anting per. Anting-anting per. Iya. Ini untuk per daun? Per daun, betul. Per daun. Iya. Ini untuk Panther, TAF, Katana. Iya. Kok saksi ini? Iya. Oh gitu ya? Iya. Ini tingginya 15 cm. Kalau yang ini. Maksudnya ketinggian ini? Naiknya. Oh, gitu. Dari standarnya. Ini ukurannya 15 cm, ada yang 12 cm. Gitu, tergantung orang mau pakai yang mana. Gitu ya. Untuk ketinggian. Nah, ini baru nih Om? Nah, iya baru. Ini per racing. Ini racing? Iya, ceperan. Ceperan ya? Betul. Oh, jadi kalau teman-teman pengen nyeperin mobil, better lu pernya, ini udah ada custom nih ya? Langsung ya? Jadi dua. Nggak usah potong-potong lagi ya? Turunnya rata-rata kalau per pabrikan gini cuma 3 cm turunnya. Gitu pasti ya? 3 cm. Oke. Nggak lebih. Oke. Iya. Wah, boleh juga nih. Betul. Ini lokal ya Om ya? Ini impor. Oh impor ini? Kita impor. Oh gitu? Iya. Om kalau boleh tahu, boleh. Lo kayak ginian jual berapa nih ganti per gini? Kalau depan belakang kalau untuk kelas Yaris lah ya, Yaris yang Bapau itu tuh, itu bisa 2,5 lah, 2,5 juta. Depan belakang udah termasuk ganti jasa. Semua ya? Betul. Termasuk jasa betul. Ya? Oke. Siap. Udah. Iya. Nah ini Om, kayak gini karet apa sih nih? Nah ini untuk ganjelan per Om, Avanza ini. Oh, ganjelan per ya. Rata-rata kan nanti si pernya diem di sini nih. Kalau udah aus itu nanti dia miring pernya. Ya, kalau si pernya ngebentuk gini, nanti kalau udah aus pasti miring. Gitu ya. Ini bagian belakang. Bagian belakang Avanza. Oke. Banyak banget nih kalokan duniawi cuy. Gokil. Kaki-kakian. Ini apa nih Om? Ini pusing arem. Oke. Ya, pokoknya ini deh ya, semua tentang kaki-kaki ya. Iya. Ini buat ini ganjelan sok juga. Sok juga ya. Oke. Gokil. Oh ini tadi yang beberapa yang model kayak gini yang gue ganti ya gue ya. Itu ini kalau ini karet sok Om. Oh karet soknya ya. Karet soknya. Iya. Oke deh, mantap. Nah, jadi Ningsi udah dilakukan pengecekan kaki-kakinya depan belakang. Om, boleh jelasin siapa dulu? Jadi setelah dibongkar nih Ningsi, gimana kondisi kaki-kakinya? Apakah komplikasi atau apa ibarat orang nih? Habis dicek sama dokter ya. Apa aja tadi penyakitnya Om? Penyakitnya itu hanya di karet aja Om. Karet. Jadi kalau istilah orang mah flu. Karena musim hujan juga nih flu. Oke. Nah, apa namanya parah nggak? Nggak begitu Pak. Jadi apa dia? Kenapa? Cuman karet asroda doang, boot asroda sama karet support. Karet support. Ya, Oke. Itu aja sih. Kalau misalnya gue diemin terus, bakalan jadi gimana dengan kondisi tadi tuh? Kalau karet support yang pasti nanti jadi berisik.
Oke. Sekarang si posisi shocknya nggak diem, goyang. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau boot as roda itu nanti posisi paling kendala terparahnya itu dari as rodanya kena air, karatan atau kena debu. Oh, benar. Betul. Jadi yang penutup as roda itu tadi itu ya? Betul. Itu namanya apa tuh? Boot as roda. Boot as roda. Betul, karet boot as roda. Karet boot as roda. Iya. Yang mana itu harganya sepele. Tapi bisa bikin fatal ke depannya kalau didiemin ya. Iya, didiemin. Karena gue tadi lihat banget tuh. Iya. Wah gila, kebuka Sobek, gitu. Itu udah pasti kena kalau hujan becek, lumpur masuk semua. Itu kan kayak ada apa sih yang bulat-bulat tuh? Itu laharnya kayak. Iya. Laharnya kalau banyak kotoran masuk kelar udah ya. Kemakan tuh ya. Harusnya tutup rapat ya. Tutup itu nggak boleh masuk air dan debu kotoran gitu. Terus belakang. Tadi kan gue penasaran, bongkar dong, nggak dibongkar kan? Itu aman ya ternyata ya? Aman, alhamdulillah aman. Kalau link sini aman lah belakang. Oke. Nah Om, jadi gue tuh pengen nginfoin gitu ke viewer gue. Oke. Sejujurnya gue pribadi aja, anjrit, gue butuh duit berapa? Gue harus ngerogok kocek berapa nih gitu kan? Ketika gue mau mampir ke sini gitu kan, maksudnya mau mampir ke bengkel kaki-kaki dan gue bingung gitu. Bengkel kaki-kaki mana yang nggak mau gue samperin? Sorry tuh saya maksud gue nanti gue dicas gede nggak ya? Terus jangan selalu dalam pikiran gue selalu seperti itu gitu. Jangannya gue tuh kayak ntar gue nggak rusak dibilang rusak lagi. Sorry tuh saya maksudnya kayak gitu. Nah lu bisa ngasih info dari hal-hal kayak gitu nggak sih? Nah, kalau untuk itu ke rekan saya ya, karena posisi beliau ini bekas konsumen gitu. Oke Om. Ya, silakan. Ya, berarti dari perspektif konsumen lah ya. Yes. Jadi biasanya kalau konsumen bengkel itu pasti memboknya ke arah sana sih Om. Yes. Dia pas datang tuh biasanya takut ya kan. Kira-kira gue bakal kena berapa tuh? Biasanya gelap tuh harganya. Gelap ya? Betul. Makanya di Prabu Per ini kita ngedukasi teman-teman yang kerja di lapangan tuh buat make sure biasanya di awal itu kita cek dulu semua, lalu kita kasih estimasi biasanya, estimasi dan list barang yang perlu diganti. Contoh, datang nih Avanza, ya nggak? Terus si owner bilang, Om, ini gue ngerasa kok udah ngampuk ya. Pertama yang lo lakukan lo apa sih? Cek dulu, kita pasti cek dulu. Jadi cek biasanya sampai buka ban. Kalau buat pengecekan pasti ya, biasanya sampai buka ban. Tapi kan di awal Om jangan dibongkar dulu, saya mau tahu dulu estimasi. Kalau seperti itu gimana sih kondisinya? Karena kan ibaratnya gue gelap nih, iya nggak? Gue takut tiba-tiba kena sekian, udah dibongkar, wah gue duitnya nggak ada kos gitu. Nah gitu orang kan ada nggak enak. Paham. Kelebihannya gini sih, dari awal tuh untuk pengecekan tuh kita gratis Om. Jadi datang mobil, kita cek segala macam itu gratis, nggak ada charge apa-apa. Paling nggak di awal kita bisa ngedukasi konsumen dulu nih. Mobil lu kendalanya apa, terus apa yang harus diganti, itu kita bisa ngedukasi dulu ke konsumen. Jadi untuk pengecekan itu kita gratis ya, nggak ada biaya. Jadi kan konsumen untuk pengen tahu dulu. Betul. Lu udah hausnya apa aja. Betul. Gitu ya. Kadang misalnya ada yang dia mau ngecek estimasi biaya segini, wah Mas kayaknya bulan depan. Ya nggak apa-apa, kita kan nggak ada charge ya. Jadi pengecekan kita gratis. Setelah dicek itu baru kita list biasanya. Kita list item-item apa aja yang potensi rusak dan harus diganti. Dan biasanya kita kasih 2 opsi. Jadi kayak driver-driver online biasanya ya. Itu kadang ya, itu kan cost juga jadi pertimbangan ya Om. Yes, sangat. Makanya barang itu kita kasih opsi biasanya. Ada yang bisa servis, ada yang harus diganti, itu kita kasih opsinya beserta harga-harganya. Jadi udah jelas kita list harga-harga. Bayar pun dari awal udah tahu, oh mobil gua habisnya bakal segini kalau gua bongkar. Nah itu gua rasa sih penting banget karena gua berani bilang gitu karena kan gua dulu tuh sering ke bengkel kaki-kaki ya. Dan hal-hal kayak gitu tuh lu ketika nanya di awal tuh kayak tabu. Jadi ntar lah gampang biasa gitu kan. Nah itu rata-rata kan dari curhat nih Om. Ntar lah gampang, ini aja dulu, cek aja dulu, bongkar tak tok beres sekian juta kan. Kita kadang bete parah. Dibegituin tuh bete Om. Bener. Jadi rupiahnya 3 juta lagi. Bener. Puyeng palanya anjir. Kalau misalnya kita kasih estimasi di awal kan paling nggak mental kita ada persiapan nih. Yes. Kalau enggak pun ya udah berarti nanti kita ketika ada budget balik lagi gitu. Itulah makanya gue bilang karena gue sering bete,
dulu digituin. Gue pengen ada bengkel kaki yang coba deh jangan bikin bete customer dengan cara kayak gitu. Dari awal tuh harus jelas, garansinya harus jelas. Dan gue nggak mau garansi itu garansi gimmick, gue bilang ya. Jadi bilang garansi, tapi nanti ketika balik lagi tuh ada aja gitu yang dipermasalahin lagi. Diduitin lagi lah kasarnya. Iya, gue sebenarnya nggak semua, banyak bengkel bagus banyak kok. Cuman mungkin kebetulan waktu itu gue nasibnya jelek aja kali. Jadi ketika udah bongkar, gue balik lagi itu. Oh ini dulu bicara saat lu jadi customer. Waktu jadi customer. Jadi gue belum pengen punya bengkel ini. Belum ada Prabuper waktu itu. Iya. Jadi gue bongkar. Hasilnya. Gue potong. Mobil lo apa? Dulu Innova. Ya. Kendalanya? Sirion ya. Sirion. Dulu Sirion. Kendalanya apa waktu itu? Waktu itu bukan kendala, cuman waktu itu gue mau ceperin. Jadi pakai per yang racing gue pengennya waktu itu, cuman waktu di bengkel itu memang belum populer ya. Jadi sistemnya masih potong per, Om. Siap. Gue potong per di situ, cuman hasilnya gue waktu itu agak kurang puas ya. Jadi mungkin waktu itu gue bilang agak membel gitu. Jadi gue kayaknya minta diganti deh pernya, yang lain coba yang empuk. Jadi datang konsultasi lagi, diganti pernya, per yang lama gue diambil lagi sama dia, dikasih per baru, kena lagi tuh 2 juta lagi gue. Yang mana yang pertama kali? Jadi kan per yang pertama dari dia juga nih kan ya. Diganti, pernya diambil lagi dong sama dia. Jadi bukan gua ambil pernya. Diganti pernya, yang lama diambil, diganti yang baru. Jadi mungkin kayak tuker tambah gitu maksud dia ya. Dicart lagi gua 2 juta lagi tuh. Itu dan gue sih pengennya kayak gitu tuh dari awal tuh udah kayak ada komitmen loh gitu antara si bengkel sama si konsumen. Nah itu experience yang gue pengen jangan ada kayak gitu deh gitu di bengkel. Bentar. Jadi kalau gue ringkaskan, lo pertama datang ke tempat kaki-kaki. Iya. Terus gue pengen diceperin. Gue pengen seperti ini. Deal. Digantiin lo dengan per baru. Iya. Per lama lo diambil. Per lama gue yang punya gue itu kalau yang awal itu gue ambil. Oh lo ambil. Yang gue. Dikasih per terus, baru depan belakang. Dengan kesepakatan X rupiah. Betul. Sorry belum ada kesepakatan ya. Oh belum. Jadi ganti dulu biasa. Oh gitu. Ganti dulu, udah selesai baru berapa sekian. Nah, dan itu cukup besar. Itu cukup besar waktu itu. Lu punya ekspektasi beres dong. Iya. Setelah lu jalan ternyata lu ngerasa belum maksimal lah gue ngerasanya ya, ada kendala lah mobil itu. Ya. Lu balik lagi. Dilakukan ganti per lagi. Akhirnya diganti per lagi. Yang sebelumnya itu diambil sama bengkel. Ganti lagi dengan per yang baru lagi. Yang baru itu charge lagi. Tapi charge lagi. Iya. Jadi double dong ya? Double gue masuknya waktu itu. Jadi kalau di sini itu dari awal gue udah tekenin garansi Om. Garansi 3 bulan. Mau lu per potongan, spare part atau apa, ya gue jamin sampai lu puas. Itu jangan sampai ada keluar duit lagi. Maksudnya kayak experience gue kemarin kan, gue balik lagi nih. Gue balik lagi kan di-charge lagi segala macam. Nah gue tuh pengen hal-hal kayak gitu tuh nggak ada. Contohnya misalnya bongkar ya. Ini kan gue udah ganti nih. Tadi apa aja? Karet support sama karet boot asroda. Terus ketika gue pakai nih, wah ternyata kok malah jadi ada bunyi-bunyi. Ketika gue balik lagi, itu apa yang lo lakuin? Gue pas gue misalnya si konsumen komplain ya, jatuhnya komplain ini lah ya. Ini gue masih bunyi nih. Jadi Om, kok jadi bunyi nih seminggu gue balik lagi. Yang lo lakukan apa? Dicek dulu. Dari part yang kita ganti itu ada keluhannya apa enggak? Kalau dari part yang kita ganti, misalnya katakan support ya Om ya. Ternyata supportnya yang kita ganti ini nggak bagus nih barangnya. Itu nggak usah ditanya lagi, gue bilang ganti lagi. Dan konsumen nggak boleh di-charge lagi kayak gitu. Oh, gue nggak akan kena charge lagi? Nggak ada, selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu gue nggak mau ada garansi palsu. Dan ini yang lo tadi bilang, garansi bukan gimmick ya? Gue nggak mau. Oke. Real ya? Oh, bener-bener barang yang support itu, karena support itu kalau memang ternyata nggak bagus, lo bakalan ganti baru tanpa lo minta bayaran ke gue lagi. Jadi kalau secara bisnis mungkin gue lebih ngelihat jangka panjangnya Om. Gue pengen kayak konsumen tuh bisa percaya sama kita kalau lo bongkar di sini nggak ada nih gimmick-gimmick ABCD segala macam. Gue bilang garansi. Kalau support kan murah Om ya. Bahkan sampai shock breaker pun kita sama. Gitu ya. Cuman kan kalau shock breaker itu dari distributor ya barangnya ya. Jadi kondisinya kayak gimana dari distributor itu kita terima sesuai distributor. Jadi ketika ganti shock
ternyata misalnya setelah 2 minggu kok udah lemes nih misalnya nih shocknya, baru ganti kok udah lemes ya kan, itu langsung kita pengecekan, dicek langsung lagi bener nggak ada kendala. Kalau ternyata shocknya bermasalah dan ganti di kita, ganti baru, nggak usah ditanya ABC, gue bilang nggak usah nih mobil. Jadi lu tanggung jawab ya? Harus om. Oke. Iya. Karena bete om, gue bilang gue sebagai konsumen, gue selalu memposisikan gue sebagai konsumen, bete digituin om. Iya. Jadi ya gue pengen. Terus kalau misalnya gue boleh tahu nggak, selama ini lu kalau boleh tahu nih bengkel udah berdiri berapa lama sih? Kita Januari ya, Januari 2020. 5 tahun. Januari 2020. Iya. Oke. Januari 2020 tahun ya. Iya. Oke. Selama 5 tahun ya, kurang lebih itu ada pengalaman unik gak sih? Ada ya. Ada. Gimana Om? Ini Gimana? Masalah berkaki-kakian nih. Iya, betul. Gimana tuh? Awalnya konsumen datang nih. Oke. Mobil apa tuh? Mobilnya Vios Gen 1. Vios Gen 1. Okay. Dia habis dari tempat spuring, nggak bisa spuring katanya. Oh gitu. Iya. Pas kita buka ternyata sayapnya kebalik om pemasangannya. Sayapnya gua nggak ngerti. Pusing arem ya. Swing armnya kebalik pasangnya dia. Jadi mestinya dia posisinya keluar begini, dia ke dalam gitu. Oh gitu ya? Iya, kebalik. Tadinya saya kirain kalau biasanya kalau nggak bisa spuring itu terkendalanya dari bojoin dari terot dan drag end atau long terot. Nah pas tadinya kita udah kalkulasi tuh semuanya kan. Itu kalkulasi yang lu berapa tuh awalnya? Awalnya 1.250.000. 1.250. Iya, itu udah kanan kiri ya. Oke. Nah, udah gitu udah plus jasa juga. Pas dibuka itu sayapnya kebalik. Pemasangannya dari segi pemasangan nggak tahu beliau pasang di mana lah ya. Oke. Pasangannya kebalik. Tapi masih kondisinya masih bagus barang itu. Masih bagus. Nggak ada yang diganti. Oke. Dan kita kembali seperti posisi awal. Iya. Itu cuman kena jasa 150. Bisa lagi. Oh iya. Jadi cuman gara-gara arem kebalik aja tuh tadinya yang mau ngeluarin kos 1.250.000 jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi, cuma pego ya. Jadi cuma pego. Nah ini apa namanya, sebenarnya kalau lo mau curang bisa kondisi begitu bisa lo bohongin ya. Customer nggak tahu juga tuh ya. Iya. Tapi ya gimana ya, nggak enak lah waktu itu kita makannya juga duitnya nggak enak om, gitu nggak halal duitnya juga. Luar biasa. Gokil nih, Prabu Per. Oke. Nah gue demen nih yang kayak gitu. Karena gini sih om, kalau misalnya customer udah enak gitu ya, ngerasa bener-bener dibantu, gue yakin balik lagi sih om. Iya, bener. Karena sejujurnya nih teman-teman yang suka nonton video gue gitu kan, kadang di lewat komen di YouTube gue gitu kan, atau di Instagram, TikTok, atau ada beberapa yang DM juga gitu kan ke gue, Om Denkus, rekomendasi dong kaki-kaki di mana sih yang rekomen gitu. Nah ini gue bilang di YouTube ini, di konten ini, saat ini ya, gue Prabu Per deh. Jadi lo bisa datang teman-teman yang mau perbaikin kaki-kaki, tapi ngomong-ngomong jenis mobil apa aja yang bisa lo perbaiki? Jepang, Eropa bisa om. Semua? Iya. Oke. Amerika juga bisa itu? Bisa. Pokoknya seluruh dunia deh. Lo tinggal datangnya ke sini. Om, ini alamatnya di daerah mana Om? Ini kita di Jalan Brigjen Saptaji. Iya, di Ciledug Barat. Patokannya di TK Kemuning, seberang pom bensin Full Bis Group. Oke, nah ini depan gua ada pom bensin. Iya, betul. Terus di belakang sini TK Kemuning nih teman-teman. Iya, betul. Kalau mau searching di Google, langsung aja om, searching Prabu Per Bogor. Prabu Per Bogor muncul ya? Iya, ada dua om. Oh ada dua? Betul. Oh lu coba kan ada dua? Ada dua. Satu lagi di mana om? Di Jalan Panduraya om. Jalan Panduraya ya? Ya, lebih tepatnya dekat SMA 7 sih. Dekat SMA 7. Yang mau ke Villa Citra itu loh. Oke, ya, oke. Jadi teman-teman kalau mau ke sini bisa ke cabang sini. Betul. Atau yang di Villa Citra. Villa Citra ya. Ini mungkin ditampilin tempatnya, lokasinya yang di Villa Citra. Di Villa Citra nih dengan alamatnya. Oke, teman-teman bisa datang juga tuh. Boleh. Di sana kalau untuk jam operasional ya om, bisa di jam operasional sama dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore ya. Okay. Dan kita tutup hari Jumat om. Tutup Jumat. Ya. Soalnya Jumatan ya. Jumatan dong. Oke. Om, tadi kan Ningsih. Ya. Boleh open masalah harga nggak sih? Atau sensi gue nggak tahu nih. Boleh aja. Boleh ya. Kalau Ningsih ini tadi kan ganti karet support ya. Sama apa sih? Boot asroda ya. Gitu kan. Terus sama pengecekan belakang ternyata nggak ada kendala. Boleh. Gue harus bayar berapa nih? Mungkin biar tahu nih. Kalau kendala kayak begitu doang, habisnya berapa sih? Gitu ke Prabu Per. Itu ya. Itu estimasi. Ya.
Kalau itu sih 500 aja Om. GoPay ya? GoPay. GoPay udah deh. termasuk jasa. Udah termasuk itu jasa. Kanan kiri ya. Betul. Support kanan kiri, Redboot kanan kiri, plus jasa. Plus jasa ya. Betul. Sama udah dibongkar lagi yang belakang, ternyata masih aman. Ya, betul. Gitu ya. Garansi Om. Garansi. Itu garansi ya? Betul. Garansi selama 3 bulan. 3 bulan tuh, bukan gimmick. Karena gini Om, mengingat apa namanya? Menjelang menjelang mudik nih. Bentar lagi bulan puasa, mungkin teman-teman yang Jabodetabek gitu kan, atau mungkin di luar Jabodetabek ada yang pengen nyiapin mobilnya supaya kondisinya fit prima gitu kan. Kaki-kaki mobil lo mau cek, lo bisa datang ke sini. Betul, silakan. Gue boleh nanya nggak, kenapa customer harus datang ke bengkel lo? Ya. Ini ngomongin kelebihan nih. Sebenarnya tadi udah beberapa dijelasin sih. Iya, gitu kan? mungkin lebih ke experience Om ya. Gitu ya. Jadi experience yang gue pengen nyajiin experience yang enak khususnya buat konsumen. Oke. Jadi jangan sampai konsumen itu hilang kepercayaan. Karena paling susah itu nyari bengkel yang bisa kita pegang lah ya. Lu mau bengkel apapun itu, mau mesin, AC itu rata-rata pasti kita cari yang reliable, yang nggak omdol lah biasanya. Itu gue pengen ada experience kayak gitu. Dan mungkin banyak juga bengkel yang kayak gitu. Cuman gue rasa kita nih pengen nekenin lebih ke lu kayaknya bakal lu pasti bakal nyaman deh dari sisi lu experience bongkar ya, garansinya segala macam itu kita tanggung jawab full. Jadi lu kalau mau bongkar nggak usah takut getok harga kayak gitu ya, getok harga main harga segala macam. Insya Allah kita coba terbuka deh pokoknya dari awal tuh gitu ya? Dan after sales sih saya. Gitu ya? After sales tuh menurut gue paling penting. Jadi lu udah bongkar tapi masih belum maksimal, lu mau berangkat mudik ternyata habis bongkar kemarin ada yang kurang lagi nih dikit nih, lalu balik lagi aja, itu kita beresin gitu ya. Dan nggak ada charge lagi, nggak ada charge lagi. Oke. Gitu. Sama ini biasanya kita apply free spuring Om. Ini kebetulan kan belum ada spuring di kita ya. Gitu ya? Ya, jadi kita kerja sama bengkel spuring. Ya. Di Bogor juga dong ya? Di Bogor juga. Jadi biasanya dari sini itu kita langsung koordinasi sama bengkel spuring ya. Jadi nanti bakal ada mobil yang habis dibongkar di kita, mobil ABC plat sekian, mau spuring di sana. Nah itu sisanya nanti tektokan kita sama bengkel. Gitu. Di sananya udah gratis. Itu syaratnya kalau pengen free spuring gimana tuh? Bongkarnya di atas berapa? 2,5 juta aja ya? Di atas 2,5 juta. Oh gitu. Itu udah free spuring. Kalau kayak gue GoPay enggak ya. Kebetulan ini nggak butuh. Nggak butuh karena iya. Oh gitu. Kecuali lu biasanya. Oh iya ya. Soalnya gue cuma bongkar itu doang ya. Sebenarnya kalau sampai harus pakai spuring, kalau dibongkar apa sih? Terot sama rack end. Terot sama rack end. Terot, rack end dan ball joint biasanya. Itu udah pasti itu ya. Pasti. Itu harus wajib. Setelannya pasti berubah. Setelan berubah ya. Betul. Oh gitu. Oke. Gokil ya. Gitu. Tapi jujur Om, selama ini gue udah lama banget lah asli sih. Gue kebingungan teman-teman. Gue juga misalnya yang DM nih nanya rekomendasi kaki-kaki. Sejujurnya gue nggak mau kalau belum merasakan sendiri gitu. Karena gue dapat referensi dari adek gue, Om Teddy, ya kan, yang selama ini suka konten nih, teman-teman juga suka lihat tuh, yang mobilnya kinyis-kinyis. Teddy itu kalau misalnya nyuci mobil, lu kayak minum obat, pagi siang sore, gokil. Gue bilang, Ted, ini debu yang kepleset, Ted, gue bilang mobil lu. Nah, gue bilang, ini gue tolong rekomendasiin gue bilang, tapi gue nggak mau yang asal-asal yang gimana, Ted, yang kayak gimana, Den, gue pengennya bener-bener yang bagus gitu kan, yang tanggung jawab gitu. Ada yang Prabuper. Oh ya udah, akhirnya gue bisa konten sama teman-teman Prabuper dengan Om siapa Om? Gue Ipan Om Ipan sama Rangga. Om Rangga, gokil abis. Jadi lu silakan komen kalau punya kendala sama mobil lo gitu kan. Silakan komen dan lu bisa follow juga nih Instagramnya. Lu media sosial lu apa aja? Ada Instagram, TikTok, YouTube atau apa bisa? Cuma Instagram sih sekarang. Instagram ya? Instagram Prabuper Bogor. Prabuper Bogor ya? Prabuper Bogor. Okay. Itu biasanya kita sebenarnya belum aktif sih ya, nggak rutin lah ya. Cuman biasanya kita posting kayak daily vlog di sini sih. Misalnya kayak gitu. Oke. Om, apa namanya? Tadi kan pengalaman unik ya, customer lo. Ada pengalaman yang nyesek nih? Oh ada. Pengalaman yang menyebalkan atau ada. Boleh di-share nggak? Ada. Namanya bisnis kan biasanya dari awal kita nggak langsung sempurna Om ya. Oh gitu ya? Ada kekurangan sana sini yang tiap ini mesti kita evaluasi. Jadi pas pertama kita dulu buka bengkel,
itu kita ada experience kurang enakin dari sisi SOP pengerjaan. Oh gitu? Ya, SOP pengerjaan itu dulu belum maksimal, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita udah kayak saling cross check biasanya antara yang kerja yang kanan sama yang kiri itu udah saling cross check biasa. Nah kalau dulu tuh belum ada. Pengalamannya dulu kita bongkar mobil Innova ya kalau nggak salah. Mobil Innova. Orang Bogor. Orang Bogor. Dia orang Bogor kebetulan. Cuman waktu kejadian waktu itu lagi di Jakarta. Ya, nah itu pengalaman. Customer lu lagi ke Jakarta. Ya. Dia ganti ball joint waktu itu kalau nggak salah. Terus waktu di Jakarta ball jointnya lepas. Oh ya? Wah itu pelajaran banget tuh buat kita. Jadi gimana kita cara nerapin SOP buat konsumen ketika keluar dari bengkel itu jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian kayak gitu. Kita tanggung jawab. Jadi jam 9 malam kejadian. Anak-anak kita kumpulin. Oh jadi jam 9 malam customer lu nelpon lu? Telepon. Ball joint lepas. Ya. Wih, gokil ya. Langsung jam 9 malam kita kumpul di sini. Anak-anak kita bawa semua. Ke Jakarta? Ke Jakarta. Wih, gokil. Jadi gue bilang makanya sekalian pelajaran kan ya. Jadi buat ya ini jangan sampai jadian itu kayak kenapa gini. Om gara-garanya? Waktu itu ininya kenapa ya? Kok bisa sampai lepas? Jadi dia kalau dari ini sih kayaknya dia ngantam lubang Om. Oh gitu. Ya, ngantam lubang. Jadi si dratnya itu copot gitu. Udah nggak gigit lagi lah gitu si bautnya. Iya. Jadi lepas gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ya. Kita langsung siapin bawa part baru segala macam. Tim juga langsung kita bawa ke sana. Ya kita ganti di tempat. Gitu di tempat di jalan di pinggir jalan Om kita gitu ganti. Ya? Itu sih paling nyesek. Paling jadi paling nyesek cuman jadi paling pelajaran berharga lah buat kita. Gitu ya. Jadi buat kedepannya gimana nih evaluasi apa aja yang mesti kita lakuin biar jangan ada lagi gitu, cek kembali gitu. Iya, sebenarnya masih banyak banget nih PR kita. Cuman ya perlahan ya, namanya kita usaha baru. Cuman ya kita 5 tahun udah pengalaman udah banyak lah. 5 tahun gitu. Pengen lebih consumer oriented lah gua gitu. Pengen kepuasan konsumen tuh pengen apa lagi? Semua masih banyak PR kita sih. Banget ya. Oke. Customer ada raja gitu. Customer ada raja. Cuman ya kita juga jadi rajanya jangan kebangetan juga gitu kan. Iya gak sih? Iya kan? Tapi lu juga bisa ngecek dong kalau misalnya ada customer yang wah ini customer ngehe kalau ini sih. Segala macam dikomplain gitu kan. Padahal bukan pengerjaan lo, tapi lu kalau kayak gitu bisa kembali ini lagi kan. Kalau ini kan di luar kita Om. Ada kayak gitu. Misalnya dia bongkar, mungkin bongkar sebelumnya entahlah di mana atau bawa barang segala macam. Itu pasti ada aja Om. Cuman kan biasanya kita edukasi dulu. Dari problem yang ini kenapa? Mungkin dari bengkel sebelumnya mungkin ada yang lupa dia pasang apa kan namanya bengkel ya Om. Jadi ya kita juga edukasi ulang biasanya kayak gitu. Baru nanti kita kasih tahu apa sih yang harus diganti akhirnya ketika lu udah kayak gitu. Pertanyaan terakhir gue. Berbagai macam customer pola pikirnya berbeda-beda. Gitu. Ada yang mungkin secara keuangan nggak masalah. Yang penting ini mobil beres, ya kan? Berapa aja gue bayar asal jangan ada kendala. Ada juga yang mikir beratus kali. Maksudnya mikir memutar otak gimana caranya supaya low budget. Apakah gue datang ke sini cuman jasa pasang doang ya? Gue nyari aja di online segala macam kayak gitu. Ada yang tipe kayak gitu nggak sih? Dan lu saran lu kayak gimana? Ada. Sebenarnya kita juga nggak nutup atau ngelarang ya, lebih ngelarang. Gitu. Enggak. Itu konsumen bebas kok. Mau dia sambil bawa barang segala macam. Cuman mungkin karena barangnya dari luar ya. Jadi kita kan nggak bisa kasih garansi penuh untuk barangnya itu aja sebenarnya masalahnya. Karena lu ngasih garansi barang lu yang pakai ya. Betul. Itu garansi dari distributor Om. Iya. Oh gitu ya. Kita pernah soalnya kejadian kayak gitu Om. Gimana? Dulu ada itu Datsun ya kalau nggak salah, mobil Datsun. Itu dia ganti. Dia kendalanya Om? Kendalanya waktu itu shock breaker. Oh dia ganti shock, sebenarnya cuma ganti shock. Itu kita ajuin harga waktu itu. Terus dia lebih prefer beli di online dan nggak masalah ya. Dia beli di online, pasang di kita. Cuman yang bilang tadi karena barang bukan dari kita kan gue nggak berani ya. Karena kan nggak tahu kita sumber barang ini dari mana segala macam kita nggak tahu. Setelah pasang seminggu jebol Om. Shock breakernya? Shock breakernya. Yang dibeli di online? Iya. Udah dipasang jebol. Balik lagi sini? Mau nggak mau dia balik lagi. Kita kasih tahu ternyata jebol kan. Akhirnya kan jadi double biaya sayangnya di situ aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya
barang kebetulan dari kita itu gue garansi full. Lu baru mau 3 hari misalnya udah lemes lagi, gue nggak pakai nanya ABC ganti. Itulah maksudnya gue bilang. Kalau boleh budget, cuman maksud gue lu harus pinter. Mungkin kalau tokonya lu kenal, lu segala macam, itu fine aja sih menurut gue ya. Gitu ya. Aman lah. Atau bisa diservis juga, kadang-kadang kan ada gitu ya teman-teman driver online kan sering yang sini. Nah ini sebagian besar itu banyak juga yang servis aja, ini peres lagi ya, itu kita juga bisa kayak gitu. Jadi banyak lah opsinya sebenarnya. Kebuka gue, ya bener. Kadang kalau misalnya mikir, gue beli online aja, gue ke bengkel kaki-kaki ke Prabu Per cuma mau pasangnya doang, cuman bayar jasa pasang paling X rupiah, beberapa ratus ribu beres gitu kan. Tapi perlu diingat juga kalau misalnya lo beli online dan lo nggak bisa mempertanggungjawab, maksudnya nggak bisa memastikan barang itu bagus, ori, kalaupun misalnya KW-nya juga nggak bagus kan juga lo akan repot lagi ya, kan lo akan beli barang itu lagi. Makanya gue pengen banget ngedukasi tuh konsumen tuh ke arah sana gitu. Jadi untuk barang-barang yang gue bukannya nggak mau, cuman nggak berani sih Om. Gitu ya. Kalau misalnya gue bilang tadi, kalau konsumen ini mungkin sama tokonya deket ya gitu segala macem, gue rasa sih fine aja ya. Cuman kalau nggak kayak kasus kemarin itu, gue sih lebih menyarankan barang dari bengkel aja lah, biar garansinya kita bisa kasih full, nggak tanggung kayak gitu. Dan barang-barang yang lo jual kalau boleh merek-mereknya itu impor atau barang lokal di sini apa gimana? Ada impor, ada lokal, macam-macam sih Om. Gitu ya? Kayak shock breaker aja kita ada IKBI segala macam ya, ada Trivindo. Pengalaman konsumen tuh biasanya, apalagi kalau di medsos Om ya, itu kira-kira habis berapa segala macam. Itu kadang agak bingung Om jawabnya, karena biasanya itu kita mesti cek dulu, baru ketahuan ternyata ABC-nya. Karena kadang kan kita bukan cenayang ya, paling jatuhnya cuman mengira-ngira aja, cuman kan berapa pastinya kan sulit juga Om, maksud gua. Jadi nggak apa-apa datang aja, karena gratis juga kan maksud gua. Lu cek semuanya kan di kita gratis juga, lu mendingan datang deh. Jadi hitungannya pasti. Barang yang harus diganti apa, yang bisa diservis itu lebih pasti maksud gua. Kayak gitu sih Om. Iya sih, benar sih. Nah ini kalau misalnya lu cantumin nih Instagramnya Prabu Per nih, lu nanya Om kalau ini kisaran berapa, nanti pada saat datang ternyata lu kerusakannya banyak, beda lagi. Om katanya lu di DM segini. Iya, takutnya jadi segini gitu. Iya. Salah paham ya. Gitu cek lu gratis. Kita bisa kasih estimasi pasti segala macem. Dan misalnya nggak enak ya nggak jadi aja. Kan silaturahmi itu dari mana aja maksud gua. Bisa ngobrol gitu juga kan. Demen nih gua deh. Iya. Oke. Nah terus apa namanya? Tadi kan perihal ini ya. Estimasi dan teman-teman, gua rasa ini kejawab nih. Jadi kalau misalnya ketakutan customer yang pengen cek mobilnya gitu kan, ini gua rasa lu bisa datang ke Prabu Per, lokasinya nih di Bogor gitu kan, Jalan Brigjen Saptaji nih. Cemplang nggak sih namanya? Daerah Cemplang ya. Lu kalau orang Bogor mungkin nyebutin daerah Cemplang tahu kali ya. Kalau yang daerah Jakarta atau wilayah Jabodetabek gitu ya, lu bisa searching ke Instagram, ke Google gitu kan, diketik Prabu Per Bogor itu keluar ya alamatnya. Prabu Per Cilendek lebih tepatnya. Prabu Per Cilendek. Sama ada Prabu Per Pandu. Prabu Per Pandu Raya gitu ya, Pandu. Ada 2 nih cabangnya. Kalau lu stay-nya sering di mana nih? Di sini lebih seringnya di sini. Giliran mobile ya. Iya. Oke. Iya. Nah itu teman-teman, Ningsih udah oke banget nih ya kan. Tadi gue udah coba tes juga muter-muter di sini. Itu oke banget, kaki-kakinya udah gurih kalau kata Obisbah nih. Yoi gak? Ya teman-teman yang kemarin barang nanya, lo bisa datang ke sini karena gue pun ganti benerin perbaikan kaki-kaki Ningsih juga di sini gitu kan. Om, terakhir sebelum closing, dari Om Rangga sama Om Ipan, ada yang mau disampaikan nggak? Bebas buat para pencinta penggemar otomotif gitu kan, buat para owner Motuba mungkin. Terus kalau misalnya ada yang mobil pengen diceperin, diapain gitu kan, punya kendala perihal kaki-kaki, ada yang mau disampaikan nggak? Silakan. Closing statement deh. Oke, mungkin Prabu Per akan memberikan pelayanan yang terbaik ya Om ya, dan garansi yang pasti itu. Pasti
nggak akan kita sekedar gimmick gitu ya? Sekedar gimmick gitu. Oke. Dan garansi pasti, barang juga pasti baru gitu, sesuai dengan keinginan dan harga. Oke. Dan kalau misalnya orang pengen diceperin gimana pun, lu siap tuh ya? Bisa. Kan ada, ini nggak ada kendala nih gue. Tapi gue pengen di 1 jari, 2 jari. Bisa Om. Gitu juga bisa, ya? Settingan kayak gitu bisa ya? Bisa settingan kayak gitu. Oke. Ya. Karena kan mengingat berbagai macam jenis mobil, ada yang agak susah gitu. Betul. Gue pengen empuk nyaman. Iya. Nah, misalnya ceper nyaman ya, soalnya ceper tapi tetap nyaman kayak gitu. Lo ngeracikan lo bisa Om. Bisa ya? Bisa, iya. Okay. Itu dengan custom ya biasanya custom kita. Iya, betul. Dan lo siap tuh ya, per yang ready ya? Ready Om. Oke. Aman kalau itu. Ya. Oke Om, Om Ipan. Silakan Om. Ada yang mau disampaikan Om? Dari gue mungkin ini ya, bengkel itu nggak ada yang jelek ya menurut gue ya. Gitu ya? Semua bengkel tuh menurut gue bagus. Cuman itu kan subjektif ke konsumen masing-masing biasanya. Tapi kalau gue tuh pengen lebih banyak aja, lebih banyak konsumen yang bisa percaya sama kita aja. Bedanya itu aja. Jadi gue rasa semua bengkel bagus, semua bengkel kayak gini bagus. Cuman kita lebih pengen banyak orang yang open, khususnya ketika lu mau bongkar kaki-kaki. Itu gue pengen ngasih experience yang mungkin lebih nyaman dan lebih orang bisa lebih percaya aja. Itu aja Om. Jadi buat yang hobi-hobi mobil tua kayak mau yang muda segala macam, gue rasa kalau lu ada kendala cek aja dulu deh. Datang ya, gratis kok. Prabu Per ya? Iya, daripada lu ngawang-ngawang segala macem, gue rasa sih udah datang aja dulu. Oke. Yes, gue rasa gue dapet ini jawaban, dan gue pun nggak ragu-ragu lagi buat ngereferensin tempat kaki-kaki ini, Prabu Per, miliknya Om Ipan dan Om Rangga, ya nggak? Lo bisa datang sini dan lo nggak akan tahu estimasinya kalau lo belum datang sini. Jadi, tapi free kok gitu kan? Lo free, dicek. Even nanti misalnya angkanya, wah kayaknya gue belum dapet nih Om, angkanya belum ada, waktunya belum ada di sini. Itu nggak masalah Om. Nggak masalah. Nanti next nih bulan depan kali Om. Betul. Gue balik lagi nggak masalah. Nggak masalah. Ya? Oke. Nggak masalah. Kalau bisa datang ke Prabu Per. Dan ini gue cantumin sekali lagi media sosialnya. Terus kalau misalnya kayak pengen nanya-nanya langsung ke WA bisa nggak sih? Atau bisa. Ada di IG itu biasa di bio-nya itu. Ada itu nomor ada 2 WA-nya? WA ya. Ada WA ke Rangga sama ke gua. Oke. Nah ini nomor WA-nya gue cantumin untuk lebih fast respon, mungkin lu bisa ke WA kali ya. Oke, tapi DM Instagram juga bisa nanti dibalas juga Om ya. Oke. Ada lagi Om? Cukup? Dari gua cukup lah. Cukup ya? Ya. Oke. Sekali lagi thank you banget teman-teman yang udah nonton video ini. Jadi lu udah nggak galau lagi. Ada tempat referensi yang untuk bengkel kaki-kaki yang recommended gitu kan, supaya mobil lu jadi lebih syahdu, lebih gurih lagi. Kayak gitu kan. Jadi cukup sekian konten kali ini. Teman-teman thank you banget, jangan lupa follow juga Instagram gue, TikTok gue, subscribe YouTube channel gue, dan jangan lupa juga follow nih Instagramnya Prabu Per. Lo bisa berteman, bisa nanya-nanya tentang masalah kaki-kaki mobil, semua jenis mobil. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah.